Tiap anak nggak cuma belajar dari kata-kata, tapi juga lewat gerakan tubuh dan pengalaman langsung. Nah, Gibson menyebut hal ini sebagai direct perception. Di video ini, kamu bakal lihat contoh nyata gimana cara anak-anak mengenal dunia lewat eksplorasi mereka sendiri. Anak-anak ini lagi belajar dengan cara yang paling natural. Mereka nggak dikasih instruksi detail, tapi justru mengenal dan merespon lingkungan lewat gerak tubuh mereka sendiri. Nah, ini yang James dan Eleanor Gibson sebut sebagai persepsi langsung. Menurut Gibson, lingkungan tuh kasih affordance atau peluang untuk bertindak. Buat anak-anak yang lagi berkembang, perosotan itu tuh kayak undangan buat meluncur. Kalau jembatan tali ngajak mereka buat latihan keseimbangan. Dan tangga jadi tantangan seru buat ngasah koordinasi motorik mereka. Yang bikin menarik, affordance ini beda-beda buat tiap anak. Tangga yang kelihatannya gampang buat anak usia 4 tahun bisa jadi hal yang bikin deg-degan buat bayi umur 1 tahun. Tapi dua-duanya tetap belajar lewat eksplorasi dan pengalaman langsung. Dari kasus-kasus sebelumnya, anak 4-7 tahun yang main di playground dan bayi 15-16 bulan yang lagi belajar naik tangga, kita bisa lihat kalau perkembangan persepsi nggak terjadi di ruang kosong. Justru anak-anak ngerti dunia karena mereka berinteraksi langsung sama lingkungan sekitar. Nah, inilah inti dari pendekatan ekologis ala James dan Eleanor Gibson. Mereka percaya persepsi itu berkembang bukan dari mikir ribet, tapi dari keterlibatan aktif anak sama dunia nyata. Konsep ini dikenal dengan istilah direct perception atau persepsi langsung. Dalam bukunya, Miller ngejelasin kalau teori Gibson ini nolak anggapan bahwa anak cuma ngandelin sensasi mentah atau interpretasi otak buat ngerti sesuatu. Menurut Gibson, info dari lingkungan itu udah cukup lengkap dan bisa ditangkap langsung. Jadi anak-anak nggak harus nebak-nebak, mereka cukup merasakan dan tahu apa yang bisa mereka lakukan dengan suatu objek. Nah, hal ini yang disebut Gibson sebagai affordances, yaitu kualitas dari lingkungan yang nawarin peluang buat bertindak. Misalnya, perosotan bisa buat meluncur dan tangga bisa buat manjat. Tapi, affordance ini nggak berlaku sama buat semua anak, karena cuma anak dengan kemampuan tertentu yang bisa manfaatin affordance itu dengan maksimal. Miller juga bilang, Gibson gak ngelihat perkembangan sebagai proses pasif. Justru anak-anak itu aktif banget. Mereka terus nyesuaiin tubuh, nyoba batasan, dan cari info sensoris yang penting supaya bisa survive dan nyambung sama dunia di sekitar mereka. Jadi, seperti yang kita lihat di kasus-kasus tadi, eksplorasi fisik anak itu bukan sekedar main-main biasa, tapi jadi pondasi penting dalam perkembangan persepsi dan cara mereka ngerti dunia. Waktu kita ngasih ruang buat mereka eksplorasi, artinya kita lagi bantu banget proses adaptif mereka secara ekologis. Dari kasus ini kita bisa lihat bahwa perkembangan persepsi anak nggak cuma soal umur, tapi lebih ke seberapa banyak mereka punya kesempatan buat eksplorasi dan ngalamin langsung dunia di sekitar mereka. I'm sorry, what's showing up over here is a top-down view, and this is a side view. And so in this case, the baby didn't even try, right? Didn't even try, he sort of sat there the whole time. Sometimes we would see the babies would do a little exploratory movements. Here's an example of crawling across, and there you can see examples of crawling across a gap.